Baik, kita lanjutkan tentang, kita akan berbicara sedikit tentang sejarah ya dan arti penting dari perlindungan tanaman ya. Jadi perlindungan tanaman itu sangat penting sekali ya, karena salah satu faktor ya, sebagai eksistensi dari salah satu peradaban ya. Kalau di Indonesia sendiri, karena keragaman dari makanan yang bisa dikonsumsi lebih beragam, sehingga banyak pilihan ya, tidak hanya padi saja, tidak hanya beras saja yang kita makan ya, tapi kita juga bisa menggunakan substitusi dari pangan-pangan lainnya yang digunakan untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, bagaimana pada daerah ataupun kondisi dari suatu negara yang memiliki keterbatasan dari bahan makanan yang akan dikonsumsi dan kondisinya terserang penyakit ya ketika tanaman tersebut dibudidayakan. Nah, hal ini menjadi faktor yang sangat-sangat penting. Nah, sejarah mencatat bahwasanya ya, pada di kasus di Irlandia pada tahun 1845 sampai 1849 ya, hanya dalam beberapa tahun saja ya, pada kondisi itu masyarakat setempat menggunakan membudidayakan tanaman kentang sebagai bahan utama dari bahan makanan pokok dalam sehari-hari. Nah, pada waktu itu ya terjadi serangan penyakit hawar daun ya yang disebabkan oleh Phytophthora infestan. Jadi hampir di semua lahan ya di mana tanaman kentang ini dibudidayakan itu pasti akan layu dan akhirnya mati. Nah, hal ini berlangsung sangat lama sehingga terjadi kelangkaan dari makanan ya. Bahkan sejarah mencatat bahwasanya terjadinya kelaparan yang amat luar biasa di Irlandia yang disebut dengan Great Irish Famine ya. Dan pada hari ini kita bisa lihat salah satu patung ataupun monumen untuk mengenang kejadian yang sangat luar biasa ini ya. Jadi masyarakat setempat tidak bisa menghasilkan bahan makanan pokok ya yang berasal dari kentang karena adanya serangan dari jamur ini. Dan bahkan beberapa bangsawan dari Irlandia, beberapa pengusaha-pengusaha kaya berusaha untuk eksodus besar-besaran ke tetangga-tetangga di negara-negara lainnya karena saking terbatasnya dari saking langkanya dari bahan makanan pokok berupa kentang tadi ya. Jadi itu salah satu contoh sejarah kenapa kita mesti melakukan perlindungan tanaman. Itu adalah suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Nah, untuk di Indonesia sendiri ya, usaha-usaha perlindungan tanaman itu bahkan sampai dibuat sebuah aturan ya dari Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 95 ya. Jadi ada beberapa pasal ya yang isinya, nah untuk poin pertama ya, pasal 1 ayat 1 itu mengatakan bahwasanya perlindungan tanaman itu adalah segala upaya ya. Jadi ada, kita garis bawahi, itu segala upaya dalam meminimalisir mencegah kerusakan yang disebabkan oleh organisme dari pengganggu tanaman ya. Jadi segala upaya yang dilakukan untuk mencegah dari kerugian yang disebabkan oleh organisme pengganggu tanaman. Nah, di sini ya, jadi dari definisi ini kita bisa tahu bahwasanya organisme dan mikroorganisme serta organisme lainnya itu berpeluang dalam menurunkan dari hasil produksi dari pertanian. Tapi ada yang aneh dalam peraturan ini ya. Jadi hanya dibatasi pada organisme ataupun mikroorganisme ya. Jadi kita melakukan pengendalian terhadap organisme dan mikroorganisme. Padahal di lahan ya, di lahan yang tanaman yang kita budidayakan itu bisa terjadi longsor, bisa terjadi banjir, bisa terjadi tsunami, bisa terjadi angin yang kencang, angin tornado, puting beliung gitu ya, gempa. Jadi itu adalah bencana-bencana dari alam gitu ya. Tapi kenapa Presiden tidak memasukkan usaha pengendalian terhadap efek lingkungan ya, kondisi lingkungan ya? Hal ini jawabannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu karena manusia kita memiliki keterbatasan dalam memprediksi, dalam menanggulangi bencana-bencana yang lebih besar, sehingga kita hanya berfokus kepada
organisme ataupun mikroorganisme yang sebagai sumber penyebab kerugian dari tanaman. Jadi efek-efek lingkungan, faktor-faktor lingkungan itu tidak banyak dilakukan pengendalian. Karena kenapa? Karena usaha dari kitanya pun untuk mencegahnya pun juga sangat sedikit sekali dan bahkan tidak ada sama sekali. Baik, kita lanjutkan ya. Ada beberapa hal kenapa tanaman harus dilindungi ya. Setidaknya ada 4 hal, ya. Bisa jadi lebih ya, tapi kita bahas 4 hal saja. Pertama, itu kenapa tanaman harus dilindungi? Pertama, karena mengurangi kuantitas dari tanaman yang kita budidayakan. Contohnya itu pada tanaman jagung ya, dan ada nama penyakitnya itu disebut dengan karat daun ya, disebabkan oleh Cocospora pachyrizi. Jadi tanaman jagung ini ya, kalau apabila terserang penyakit karat itu bisa menurunkan hasil itu dari 40 bahkan sampai 90% ya, apabila intensitasnya relatif lebih tinggi ya. Ada juga penyakit hawar daun ya pada tanaman padi yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae, Phytophthora oryzae ya. Jadi apabila padi terserang penyakit ini, penyakit hawar daun bakteri ini, bahkan maksimalnya itu hampir semua tanaman itu tidak bisa panen gitu ya. Jadi itu dia kenapa tanaman harus dilindungi dari aspek kuantitas. Jadi itu sangat penting sekali. Yang kedua, kenapa tanaman itu harus dilindungi? Yaitu karena dapat mengurangi dari kualitas tanaman yang kita budidayakan ya. Salah satu contohnya itu pada tanaman cabai yang diserang oleh penyakit Anthranoxa yang disebabkan oleh jamur Colletotrichum capsicii ya. Jadi jamur ini menyerang pada buah ya, pada buah dari cabai sehingga kisut, berubah jadi warna coklat ya, dan tampilannya pun juga tidak bagus ya, sehingga sangat jarang, bahkan ada beberapa orang yang tidak mau beli dari cabai yang sudah terkena penyakit Anthranoxa ini. Dan pada tanaman kentang contohnya ya, bisa terserang oleh penyakit kudis yang kita sebut penyakit kudis ya. Jadi tanaman ini tidak menyerang daun, tidak menyerang batang, tapi dia dapat mempengaruhi bentuk fisik dari umbi kentangnya gitu ya. Jadi kalau kita sebut penyakitnya itu namanya penyakit kudis ya, penyakit kudis yang disebabkan oleh Streptomyces scabies ya, Streptomyces scabies yang disebabkan oleh bakteri. Nah, apabila kentang ini terserang penyakit ini ya, pembeli juga enggan untuk membeli untuk dikonsumsi, karena ternyata walaupun kulitnya itu kelihatan kudis, tapi kudisnya itu sampai ke dalam gitu ya. Jadi kudis ini dapat tidak hanya menyebabkan terjadi perubahan warna kulit saja, tapi kudisnya itu juga dapat mempengaruhi struktur hingga ke dalam dari lapisan umbi tersebut ya. Kemudian selanjutnya ada juga pada komoditas yang mungkin yang lebih mahal, contohnya itu pada anggur ya, yang terkena penyakit downy mildew. Jadi buah anggur itu diselubungin oleh jamur ya, sehingga terjadi perubahan warna, terjadi perubahan bentuk ya, bentuk itu agak kisut ya, bahkan beberapa kasus hingga sampai benar-benar kering ya, karena diserap sama jamur patogennya ya. Jadi itulah kenapa pentingnya kita melakukan usaha perlindungan tanaman dari sisi aspek kualitas. Kemudian yang ketiga, adanya tambahan biaya, jadi ada extra cost ya. Jadi ketika patogen menyerang dari tanaman yang kita budidayakan ya, kita harus mengeluarkan uang untuk mengendalikan patogen ini ya, dan harus segera ya. Ketika kalau kita tidak segera melakukan penanggulangan gitu ya, dengan misalnya menggunakan penyemprotan pestisida gitu ya, menggunakan fungisida, bakterisida, kalau kita biarkan, maka penyakitnya itu akan tersebar ke semua dari tanaman yang kita budidayakan. Nah, bayangkan jika ini terjadi pada wilayah-wilayah atau daerah-daerah perkebunan yang memiliki nilai komoditas yang tinggi gitu ya. Misalnya pada teh gitu ya, pada teh itu ditanam itu tidak hanya 1 ataupun 2 hektar ya, tapi bahkan berbukit-bukit gitu ya, bergunung-gunung juga tidak sih, tapi berbukit-bukit ya. Jadi saking luasnya dalam penanaman teh itu ya, jadi ekstra atau biaya tambahan untuk mengendalikan patogen juga lebih besar. Salah satu contohnya itu pada tanaman teh ya,
nama penyakitnya itu disebut dengan cacar T yang disebabkan oleh Exobasidium vexan ya. Jadi untuk mengendalikan dari patogen ini dibutuhkan ekstra cost ya, dibutuhkan dana yang tidak sedikit, karena cacar T ini juga penyakit yang sangat berbahaya ya, karena akan mengganggu dari komoditas teh yang kita budidayakan. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu dapat menyebabkan penyakit pada manusia yang mengkonsumsi ya. Jadi ada suatu penyakit yang disebabkan oleh Sclavicea purpurea. Jadi penyakit ini menyerang pada tanaman gandum ya. Jadi apabila tanaman gandum yang sudah terserang oleh penyakit oleh jamur ini, nah kemudian dikonsumsi oleh manusia ya dalam jangka panjang ya, ini dalam jangka panjang bukan dalam jangka pendek. Dan apabila itu masih dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit yang namanya ergotism ya, penyakit ergot ya. Nah penyakit ergot ini memiliki gejala pertama itu disebut dengan black hand, jadi tangannya itu berwarna hitam ya, kedua tangan ini berwarna hitam ya. Ada hitam ini disebabkan karena adanya toksin ya, adanya racun yang dihasilkan oleh jamur patogen ini. Jadi ini sangat berbahaya ya. Jadi ada beberapa sejarah juga mencatat bahwasanya bahkan di antara mereka yang mengkonsumsi dari gandum yang sudah terinfeksi oleh jamur ini, bahkan kakinya itu diamputasi gitu ya. Jadi saking parahnya penyakit ini ya, saking berbahayanya toksik yang dihasilkan oleh jamur ini, bahkan ada sampai yang kakinya itu harus diamputasi. Jadi ini sangat berbahaya ya. Baik, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini mulai dari part 1 dan hingga part 2. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang ingin melihat sebab dari bahasan-bahasan yang telah kita bahas hari ini, dapat dilihat pada box deskripsi di bawah ya. Jadi terima kasih banyak sudah menyaksikan, sampai jumpa minggu selanjutnya. Bye bye.